Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pagi ini tepatnya jam 8 kita mulai kuliah daring kita seperti biasa. Untuk bahasan hari ini kita melanjutkan bahasan yang minggu lalu tentang sifat melawan hukum. Nah, khususnya untuk yang hari ini kita melihat sifat melawan hukum ini dari 4 pemaknaan. Yang pertama sifat melawan hukum umum, kemudian yang kedua khusus, yang ketiga formil, yang keempat material. Yang mana nanti sifat melawan hukum material ini kita bagi menjadi dua, dalam fungsinya yang negatif dan juga dalam fungsinya yang positif. Oke, sebelum kita masuk ke sifat melawan hukum umum, saya ingatkan lagi materi pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Jadi elemen dalam perbuatan pidana itu terdiri dari 3 hal ya. Selain dia memenuhi unsur delik, maka juga dia harus melawan hukum dan juga kesalahannya itu dapat dicelakakan kepada si pembuat tindak pidana. Seperti itu. Nah, kita masuk ya ke sifat melawan hukum umum. Jadi sifat melawan hukum umum ini adalah melawan hukum itu sebagai elemen dari perbuatan pidana. Jadi adanya unsur melawan hukum ini merupakan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Nah, langsung saja. Ini nanti saya jelaskan setelah yang khusus sekalian. Kalau sifat melawan hukum khusus itu biasanya kata melawan hukum atau unsur melawan hukumnya itu tercantum dalam suatu rumusan delik. Sehingga unsur melawan hukum ini merupakan syarat tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas pembahasan kita yang minggu lalu, ya semoga teman-teman bisa masih ingat ya. Kalau misalnya nggak ingat nanti putar video sebelumnya ya, yang minggu lalu. Nah, di minggu lalu kan kita belajar juga materi sebelum UTS yang saya ulang lagi, yaitu bedanya elemen dan juga base tandel delik. Yang kemudian disebut dengan elemen itu kan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi termasuk unsur melawan hukum. Walaupun dia tertulis maupun tidak tertulis, itu bisa kemudian disebut dengan elemen. Kenapa disebut dengan elemen? Karena elemen itu mengkaitkan suatu unsur, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat sifat melawan hukum umum ini, melawan hukum sebagai elemen perbuatan pidana. Jadi syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Nah, ini ada kaitannya dengan kemudian unsur melawan hukum sebagai suatu elemen dalam suatu perbuatan pidana. Gitu. Nah, terus bedanya sama base tandel delik apa? Kalau base tandel delik itu kan unsur tindak pidana yang tertulis dalam suatu rumusan tindak pidana. Nah, sehingga kalau misalnya kita membicarakan yang tertulis, ya maka unsur melawan hukumnya harus benar-benar tertulis. Ekspresif verbis. Kalau kita kemarin bahas itu juga kan, ekspresif verbis itu berarti secara tegas dan jelas tertuang, tercantum di dalam ketentuan tindak pidananya tersebut. Gitu. Nah, sekarang sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk yang sifat melawan hukum khusus ini, dia yang tertulis. Berarti bisa kita kaitkan dengan base tandel deliknya. Karena base tandel delik itu kan unsur-unsur yang tertulis. Berarti kalau sifat melawan hukum ini, unsur melawan hukumnya ini adalah tertulis, itu berarti dia masuk base tandel. Sehingga sifat melawan hukum khusus ini ada kaitannya dengan base tandel delik. Tuh. Nah, kalau yang sifat melawan hukum umum, walaupun dia tidak tertulis seperti base tandel tadi, nah, tapi dia termasuk suatu elemen dalam suatu perbuatan pidana, karena elemen dalam perbuatan pidana itu mengkaitkan tidak hanya unsur yang tertulis saja, tapi juga unsur yang tidak tertulis. Sehingga kemudian dia masuk syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan untuk sifat melawan hukum umum ini. Gitu. Oke. Kita lanjut ke bahasan berikutnya, sifat melawan hukum formil. Nah, kalau di sifat melawan hukum formil itu mengatakan bahwa semua bagian unsur-unsur dari rumusan delik telah terpenuhi.
Jadi, saya ulang lagi, semua bagian unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Nah, kalau kita mengatakan di sini ada rumusan delik, berarti rumusan delik atau tindak pidana tersebut atau perbuatan pidana tersebut tercantum dalam suatu peraturan atau suatu ketentuan tindak pidana. Ada ketentuan tindak pidananya. Nah, ketentuan tindak pidananya itu berarti tercantum di mana? Di suatu undang-undang, undang-undang hukum pidana. Nah, kalau misalnya ada undang-undang hukum pidana, ya berarti ini tertulis. Hukumnya tertulis. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, saya contohkan sebagaimana yang telah saya contohkan sebelum-sebelumnya ya. Saya pernah mencontohkan di pasal pencurian, 362 KUHP, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nah, kalau misalnya kita lihat di pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nah, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itu kan kalau kita pecah-pecah unsur-unsurnya, ada unsur barang siapa, terus ada unsur dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu kan berarti kita ngomongin kesalahannya, berarti niatnya. Niatnya si pelaku seperti apa? Niat bisa terwujud dengan apa? Ya dengan adanya perbuatan. Nah, perbuatannya apa sih? Merampas. Yang dirampas apa? Nyawanya orang lain. Nah, kalau keempat unsur ini terpenuhi, ya sudah. Maka ya dia jelas melawan hukum formil karena semua bagian unsur-unsurnya tadi itu yang telah saya sebutkan telah terpenuhi. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke sifat melawan hukum material. Nah, sebenarnya sifat melawan hukum material kalau merujuk di referensi bukunya Profesor Edi, ini beliau membagi ada sifat melawan hukum material yang mengandung arti perbuatan yang melanggar, tapi juga bisa mengandung arti dilihat dari sudut sumber hukumnya. Nah, untuk yang saya ambil di sini adalah pengertian yang dari sudut sumber hukumnya. Ya, jadi kalau dilihat dari pandangan tersebut, maka yang disebut dengan sifat melawan hukum material adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, ini berarti membedakan toh antara yang hukum formil dan juga yang hukum material. Kalau yang sifat melawan hukum formil tadi, itu jelas dia memenuhi rumusan delik. Sehingga rumusan delik itu ada di ketentuan pidana itu ada di undang-undang hukum pidana, dan undang-undang hukum pidana itu jelas, pasti tertulis. Karena berdasarkan asas legalitas ya. Ingat ya penjelasan saya yang pasal 1 KUHP waktu itu, asas legalitas. Nah, itu bedanya yang dengan hukum material. Kalau hukum material, dia yang tidak tertulis, bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, kita ke slide berikutnya. Sifat melawan hukum material ini dibagi menjadi dua. Ada yang dalam fungsinya yang negatif, dan juga ada yang dalam fungsinya yang positif. Kita bahas dulu yang pertama. Dalam fungsinya yang negatif, itu mengatakan bahwa walaupun suatu perbuatan itu memenuhi unsur delik, jadi perbuatannya itu tercantum dalam ketentuan pidana, nah tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka ya perbuatan tersebut tidak dipidana. Ya, saya ulangi, walaupun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Contohnya, kalau misalnya saya pernah mendengar beberapa contoh peristiwa yang ada di beberapa suku di Indonesia. Saya kurang bisa sih mengatakan entah ini beberapa suku atau mungkin salah satu suku yang ada di Indonesia. Saya pernah dengar contohnya di Papua Nugini, di Papua itu ada salah satu suku yang memang sudah membiasakan, yaitu sudah menjadi adat istiadat di sana ketika seorang tamu hadir
atau bertamu ke kepala sukunya. Nah, itu si kepala sukunya memperbolehkan si tamu itu untuk meniduri istrinya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat peristiwa seperti ini kan dalam unsur deliknya jelas memenuhi unsur delik lah. Nah, kalau kita lihat kan juga ada tuh pasal 284 KUHP. Nah, yang dikenal dengan pasal perzinahan ya, kalau secara umum orang-orang mengenalnya dengan pasal perzinahan. Nah, di situ kan jelas diatur tentang perzinahan. Nah, perbuatan atau fenomena yang tadi saya ungkapkan terkait suku tersebut, itu kan jelas memenuhi unsur deliknya di pasal 284. Nah, tapi karena itu sudah menjadi adat istiadat, tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat di situ, ya udah, tidak bisa yang kemudian dipidana. Itu salah satu contohnya sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif. Nah, kita lanjut ke sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif. Oke, jadi kalau sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif, itu kebalikannya dari sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif. Nah, jadi walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, ya maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi intinya kalau yang positif ini jelas kebalikannya dari yang negatif. Kalau yang negatif tadi memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, ya nggak bisa dipidana. Tapi kalau yang material dalam fungsinya yang positif, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, ya maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita berdiskusi aja. Nanti ada forum question and answer seperti biasa. Nanti saya melontarkan ada 2 pertanyaan dari saya, teman-teman silahkan menjawab. Kemudian ya kita bahas di menit-menit akhir perkuliahan seperti itu. Oke, kuliah hari ini saya cukupkan saat ini, dan referensi yang saya gunakan selama perkuliahan sifat melawan hukum ini dari bukunya Profesor Edi Omar Syarif Yarij, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Gitu. Teman-teman silahkan baca bukunya juga ya. Jadi jangan mengandalkan penjelasan dari saya aja, teman-teman bisa membaca bukunya beliau, bukunya profesor-profesor lain atau ahli hukum lainnya, silahkan dibaca untuk pengembangan keilmuan teman-teman sendiri. Oke, di perpustakaan banyak, teman-teman juga bisa akses online, e-book ataupun jurnal, by googling dan sebagainya. Silahkan diberdayakan segala kekuatan media yang ada. Oke, kuliah saya akhiri. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Assalamualaikum.